Sedang apa kamu tadi, Sam? Dan mengerjakan PR, Pak. Kamu belum mengerjakan PR matematika? Lupa, Pak. Mas Nisa belum mengerjakan PR, tidak apa-apa. Kamu bukan satu-satunya siswa yang tidak mengerjakan PR. Kemarin juga ada yang tidak mengerjakan PR. Iya, Pak. Nisan, kamu tidak mengerjakan PR pasti ada alasannya. Kenapa? Saya asik main game, Pak. Jadi lupa mengerjakan PR. Kamu main HP sampai lupa mengerjakan PR. Dan tidak bangun kesiangan kan? Tidak, Pak. Keyakinan kelas apa yang bisa melanggar? Kayak tidak disiplin, tidak tanggung jawab. Sikap disiplin dan tanggung jawab itu penting atau tidak? Penting, Pak. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Disiplin, tepat waktu, dan tidak menunda-nunda untuk mengerjakan PR, Pak. Kira-kira akan menjadi apa ke depannya? Orang yang disiplin, tepat waktu, dan bertanggung jawab. Bagus. Kalau sudah tahu silakan duduk dan mengikuti pelajaran berikutnya. Terima kasih, Pak. Pagi Cinta. Pagi, Pak. Mbak Cinta, kenapa hari ini tidak membawa kaos olahraga? Apakah ketinggalan atau kamu taruh di tas? Tidak, Pak. Tidak pakai. Tidak, Pak. Kaos olahraga saya ketinggalan. Tidak apa-apa, setiap orang pasti pernah lupa dan melakukan kesalahan. Hari itu juga ada teman kamu yang tidak memakai kaos olahraga. Iya, Pak. Saya tadi lupa. Kamu melakukan kesalahan ini pasti ada alasannya. Saya bangun kesiangan, Pak, sehingga lupa kalau hari ini ada pelajaran olahraga. Sudah bagus, tidak terlambat sekolah. Tapi lupa membawa kaos olahraga. Iya, Pak. Mbak Cinta tidak membawa kaos olahraga. Apakah melanggar keyakinan kelas dan tata tertib? Tidak. Iya, Pak. Saya melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang Mbak Cinta langgar? Tidak disiplin dan tidak tanggung jawab. Disiplin dan tanggung jawab itu penting atau tidak untuk kamu? Penting, Pak. Kira-kira tindakan apa yang akan Mbak Cinta lakukan ke depannya? Saya akan menyiapkan perlengkapan sekolah saya. Saya dulu akan memasak alat. Agar tidak terlambat ya. Jika kamu mau memperbaikinya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Sekarang kamu ke lapangan ikut dengan teman-teman kamu berolahraga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta, kelas 5 SDN Wukersari. Saya tidak membawa kaos olahraga. Saya tidak dihukum dan dimarahi. Tetapi saya diajak Pak Agung memperbaiki kesalahan saya dengan disiplin dan tanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizam, kelas 5 SDN Wukersari. Saya tidak mengerjakan PR matematika. Saya tidak dihukum dan dimarahi, tetapi saya diajak Pak Agung memperbaiki kesalahan saya dengan disiplin tetap waktu dan bertanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Wukersari, yang terhormat pula Bapak Ibu Guru SD Wukersari, saya ucapkan terima kasih kehadiran Pak Menasari yang telah mendukung dan support saya untuk memberi paparan pada sesi diskusi aksi nyata ini atau diseminasi aksi nyata maupun 1.4. Harapan saya setelah saya nanti memberikan paparan dan memaparkan hasil editing aksi nyata saya mohon untuk
masukannya yang bersifat membangun, sehingga kedepannya saya bisa introspeksi diri dan memperbaiki diri terhadap apa-apa yang kurang pas yang saya lakukan maupun proyek-proyek saya yang kurang pas nanti akan saya perbaiki atau saya edit. Next, budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, juga orang tua, murid, dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter, baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Next. Konsep dasar modul 1.4 atau budaya positif adalah yang pertama adalah perubahan paradigma, belajar disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga, restitusi. Pekerjaan rumah adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mengingat pembelajaran yang berpihak pada murid atau siswa sebagai pemimpin pembelajaran. Next. Perubahan paradigma baru dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Pada stimulus respon, kebutuhan semua orang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Perilaku guru siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan. Guru bisa mengontrol murid dan model berpikir menenangkanlah untuk teori kontrol. Kebutuhan semua orang tidak sama. Semua orang memiliki gambaran berbeda. Guru berusaha memahami pendengar, memahami pandangan murid. Perilaku guru murid memiliki tujuan. Guru tidak bisa mengontrol murid dan model berpikir menang-menang. Next. Yang kedua, disiplin positif. Makna dari disiplin cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan tersebut haruslah diubah. Jadi kepatuhan itu yang enggak patut-patut perlu diubah. Sebagai pendidik kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri anak sendiri atau intrinsik, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu dengan nilai-nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaiannya suatu tujuan ataupun menghindari rasa tidak nyaman. Next. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu. Ketika melakukan suatu perbuatan, kebutuhan bertahan hidup contohnya, kebutuhan cinta dan kasih sayang, murid ingin diterima dan dihargai. Kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang atau bahagia. Next. Motivasi perilaku manusia menurut Diana Gose. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan murid bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, pertanyaan tersebut atau hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Perilaku atau motivasi perilaku yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau reward dari orang lain. Murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apa yang saya dapatkan apabila melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri
dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Hal tersebut merupakan motivasi internal. Jadi baik 1, 2, 3 tadi sudah deskripsikan sendiri, merupakan motivasi eksternal atau internal. Next. Motivasi dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan untuk tujuan tertentu. Ini diambil dari kamus bahasa Indonesia. Motivasi eksternal adalah murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut. Itu motivasi eksternal yang muncul dari siswa atau murid. Murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut, menghindari dari hukuman atau pengharapan akan bentuk penghargaan. Kemudian motivasi eksternal internal masih menurut kamus bahasa Indonesia. Murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Jadi motivasi internal dalam diri murid itu melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Next. Konsep dari disiplin dengan pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin pada murid atau siswa. Next. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi proses memperbaiki kesalahan dalam diri siswa atau murid itu adalah proses restitusi, Bapak Ibu. Kesalahan mereka itu direstitusi atau diperbagi sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka atau habitat mereka dengan karakter yang lebih kuat, itu menurut dosen. Next. Ciri-ciri restitusi yang pertama adalah menguatkan fokus pada solusi. Jadi restitusi itu intinya atau ciri yang pertama adalah menguatkan fokus pada solusi. Jadi dalam hal ini restitusi memberikan solusi yang terbaik atau menguatkan solusi-solusi yang terbaik sebagai pemecah masalah terhadap problem-problem yang dihadapi. Kemudian fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi menekankan fokus pada karakter, bukan tindakan. Tentunya karakter yang positif atau yang baik, bukan karakter yang negatif yang muncul. Bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Restitusi bukan diartikan menebus kesalahan, tetapi restitusi merupakan belajar dari kesalahan. Jadi restitusi itu belajar dari kesalahan yang ada itu diperbaiki sehingga kedepannya tidak memunculkan kesalahan-kesalahan yang semacam yang dilakukan tersebut. Kemudian ciri berikutnya adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, dicari kebutuhan dasar dari tindakan. Tindakan ini dicari kebutuhan dasarnya apa? Nah, itu dicari kebutuhan dasarnya untuk penyelesaian dari tindakan. Kemudian ciri yang berikutnya adalah tawaran, bukan paksaan memperbaiki. Jadi restitusi itu merupakan tawaran, bukan paksaan. Dalam melakukan restitusi itu bukan merupakan paksaan. Restitusi dilakukan karena tawaran untuk menuju ke arah yang lebih baik. Berikutnya hubungan menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi diartikan merupakan penuntun ke arah yang lebih baik dalam diri. Misalkan dalam diri kita ada perilaku atau hal-hal yang kurang baik, nah itu perlu restitusi atau dituntun sehingga nanti memunculkan perilaku atau karakter-karakter yang akan lebih baik. Next.
perbedaan ya. Kasus murid datang terlambat di sekolah. Misalkan setiap kali kita melakukan pembelajaran itu pasti atau apa sebelum pembelajaran dimulai umumnya atau biasanya itu ada siswa yang datang terlambat ke sekolah. Nah, kasus semacam ini atau murid yang datang terlambat ke sekolah ini dikategorikan yang mana bisa hukuman, bisa konsekuensi atau restitusi. Kalau dikategorikan hukuman, murid disuruh berdiri di depan kelas, guru marah-marah, nah itu sebagai hukuman. Guru marah-marah ke murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat tapi sebanyak 100 kali. Umumnya yang kita jumpai adalah semacam itu. Kalau datang terlambat, siswa atau murid kita beri hukuman, bisa menulis 100 kali, saya tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Hal semacam demikian perlu direstitusi dan jangan dibiasakan. Kemudian diberikan hukuman yang lain itu juga kurang baik. Yang jelas kalau restitusi itu bukan merupakan hukuman. Yang kedua, murid datang terlambat ke sekolah. Konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat. Nah, kalau datang terlambat sekolah, siswanya, muridnya, konsekuensinya diberi apa? Ya semacam hukuman. Tetapi cenderungnya ada konsekuensi untuk berada di dalam kelas selama jam istirahat. Jadi siswanya tidak ada jeda istirahatnya. Kasihan juga sih. Harusnya tidak demikian. Guru tegas dan murid menghormati peraturan, itu juga konsekuensi. Berikutnya restitusi. Guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati guru dan siswa. Kesepakatan kelas itu bisa dibuat atau dikondisikan sesama siswa dalam satu kelas dengan gurunya. Itu bisa membuat kesepakatan yang intinya kalau sudah disepakati dan isinya kesepakatan tersebut adalah kesepakatan yang nilainya positif, yang plus. Murid terbuka dan menghormati dirinya atau orang lain. Murid selalu terbuka serta menghormati diri orang lain. Murid yang terlalu menutup diri, tidak terbuka, itu biasanya kalau punya masalah itu dipendam sendiri, itu jadinya efeknya dampaknya tidak baik. Murid selayaknya harus terbuka, tapi kebanyakan kalau murid punya masalah biasanya dipendam. Next, leader. Posisi kontrol guru, ini yang kelima. Guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah. Dalam deskripsi slide di depan itu bisa Bapak Ibu persani, yaitu guru sebagai penghukum, guru pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi kontrol berikutnya adalah guru sebagai teman. Seharusnya itu guru sebagai partner atau teman terhadap siswa. Kemudian yang ketiga, pemantau. Guru sebagai pemantau. Nah ini juga positif juga, guru sebagai pemantau ini juga bagus juga. Setidaknya dikolaborasikan antara teman dan pemantau ini juga lebih bagus ya. Kemudian guru sebagai manajer. Nah ketiga keempat posisi kontrol tersebut, kelima posisi kontrol tersebut. Ini alangkah baiknya jika posisi kontrol yang sebagai teman, pemantau dan manajer itu dikolaborasi atau diadopsi. Jadi tidak bisa berdiri sendiri ya. Ketiganya posisi kontrol tersebut tadi yang saya sampaikan tadi, setidaknya baiknya dikolaborasi untuk sisi baiknya.
Next. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus, ini ada kasus. Murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Penghukum, patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan lain. Nah, ada kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini diberi hukuman. Patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan lain. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol, tetapi posisi kontrol yang penghukum. Ini kurang tepat kalau diterapkan. Terus kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu bilang sama kamu? Atau berapa kali bapak bilang sama kamu? Ibu kecewa sama kamu. Kalau bapak ya bapak kecewa sama kamu. Terus berikutnya posisi kontrol sebagai teman. Kamu lagi. Jangan gitu dong. Ayo gabung dengan yang lain untuk ibu. Nah, ini kita sebagai guru mengkondisikan kita sebagai teman dengan siswa. Ini juga bagus kalau kita terapkan. Kamu lagi, jangan gitu dong. Ayo gabung dengan yang lain untuk ada ibu. Ini lebih lunak ya, terhadap siswa. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nanti saya cek kerjaan apa yang seharusnya kamu lakukan. Ini sebagai pemantau. Selanjutnya sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Apa kira-kira pendapatmu? Bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu? Itu dari kelima posisi kontrol dan penerapannya serta contoh-contohnya. Next. Berikutnya keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran. Jadi keyakinan kelas itu sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Jadi keyakinan kelas itu merupakan suatu keyakinan, bisa juga kesepakatan dari setiap insan. Kalau di kelas ya setiap siswa dan elemennya bisa dengan guru ya. Itu kalau sudah disepakati ya diterapkan dalam kelasnya. Makanya di dalam kelas itu biasanya terpampang keyakinan kelas ya, yaitu contoh dari salah satu keyakinan kelas yang ditambal atau dipasang di dinding-dinding dalam kelas. Next. Proses pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama adalah merumuskan peraturan kelas. Dalam merumuskan peraturan kelas, Bapak Ibu sekalian bisa membuat atau menyediakan kartu kontrol. Nah, kartu kontrol itu nanti bisa Bapak Ibu sekalian bagi-bagi untuk merumuskan peraturan kelas. Nanti kan setelah Bapak Ibu sediakan kartu kontrol yang nantinya akan ditempelkan di depan kelas sesuai kesepakatan, nanti kan pastinya siswa-siswa Bapak Ibu sekalian sangat antusias kalau perlu membuat kesepakatan kelas. Setelah kartu-kartu dibagi untuk merumuskan peraturan kelas, nanti siswa-siswa disarankan untuk menulis sekiranya keyakinan kelas apa atau aturan-aturan apa yang cocok untuk diterapkan dalam kelasnya, bukan aturan keyakinan kelas apa yang cocok untuk diterapkan di kelasnya. Kemudian kalau semua siswa sudah
mengisi kartu kontrol itu nanti bisa ditempelkan pada media yang disediakan atau papan bot di depan kelas. Itu nanti siswa diminta untuk menempelkan hasil inspirasinya membuat keyakinan kelas ya, sesuai dengan keinginan dari masing-masing siswa atau murid. Deskripsi yang kedua itu ada siswa menempelkan keyakinan kelasnya setelah dituangkan dalam kartu kontrol. Kemudian penandatanganan keyakinan kelas. Setelah penempelan dari keyakinan kelas, semua siswa kan sudah dikondisikan untuk menempelkan hasil dari menuliskan keyakinan kelas berdasarkan keyakinan kelas dari masing-masing siswa. Setelah tertempel, kemudian dimintakan kesepakatan atau penandatanganan sesuai konsep atau BA kesepakatan yang disepakati. Next Wina. Keyakinan kelas 5. Nah, dalam hal ini saya membuat konsep tentang keyakinan kelas 5. Yang pertama itu saya mencoba membuat keyakinan kelas dan membukukan keyakinan kelas dalam papan tulis. Yang pertama adalah menjaga kebersihan kelas. Nanti siswa tinggal menyetujui atau tidak atau menuliskan dari keempat keyakinan kelas yang kita buat. Kemudian yang kedua menghargai teman dan guru. Ketiga melaksanakan tata tertib kelas dan sekolah. Keempat bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung. Itu saya umpamakan dalam pembuatan keyakinan kelas saya di kelas 5. Itu ada 4. Yang pertama menjaga kebersihan kelas. Nanti tergantung siswanya. Siswanya mau menuliskan yang mana, keyakinan kelas yang mana dari tempat tadi yang dipilihnya atau semuanya dipilih dan nanti kita sepakati bersama. Oke. Next beda. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas tadi di slide sebelumnya tadi sudah saya sampaikan proses pembentukannya. Demikian dari awal sampai terjadi penandatanganan kesepakatan kelas sudah saya sampaikan. Tetapi akan lebih mantap lagi kalau disampaikan lagi ya. Lebih abstrak dari peraturan sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas yang nantinya dibuat itu setidaknya lebih abstrak dari peraturan, lebih ringkas atau sedikit saja. Jadi tidak berdele-dele. Kalau berdele-dele itu nanti malah bias hasilnya. Ya, ini tergantung dari pemahaman. Tapi kalau kalimatnya, kalimat dalam keyakinan kelas terlalu panjang juga tidak gampang diingat oleh siswa-siswa. Berupaya membuat pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Dibuat dalam bentuk positif ya, jelas sekali. Kesepakatan kelas ya adalah kesepakatan yang disepakati, yang intinya adalah dampaknya adalah positif bukan negatif ya. Semua warga kelas ikut serta terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang dibuat itu melibatkan seluruh warga kelas, siswa dan guru. Next ya. Ini deskripsi dari segitiga restitusi. Next ya. Contoh kegiatan restitusi. Diputar videonya beda di next itu. Nah, mohon didengarkan Bapak Ibu. Diklik beda. Bisa diputar. Kamu belum pernah bayar
tidak mengerjakan PR karena main game ya Bapak Ibu. Itu adalah salah satu studi kasus yang sedang dialami oleh Ananda Nisa di kelas 5. Itu Ananda Nisa datang terlambat dan tidak mengerjakan PR. Akibatnya di sekolah Nisa diinterview atau diinterogasi bapak gurunya. Nah, solusinya bagaimana ya? Itu tadi di sini diarahkan ke arah restitusi yang terbaik supaya tidak mengulangi perbuatan yang menyalahi kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Next video. Ini ada kasus yang kedua lagi. Tidak apa-apa, setiap orang melakukan dan itu juga ada kami yang bisa memakai keluarga. Kamu melakukan kembali pada sudah bagus, tidak bermasalah. Tapi lupa membawa keluarga. Mbak Nina tidak membawa olahraga, apakah keyakinan kelas dan olahraga tidak? Keyakinan kelas apa yang Mbak Nina enggak? Disiplin dan tanggung jawab itu penting atau tidak menurut kamu? Kira-kira tindakan apa yang akan Mbak Nina lakukan ke depannya? Agar tidak terlambat ya. Jika kamu memperbaikinya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Karena kamu kelaparan juga dengan teman-teman kamu berolahraga ya. Nah, itu tadi Bapak Ibu sekalian, ada kasus yang kedua, yaitu ada siswa atau murid datang terlambat, tidak membawa kaos olahraga, padahal pada hari itu ada jam olahraga. Kemudian action dari Bapak Ibu gurunya adalah menginterview, menanyai bagaimana kronologisnya si siswa bisa sampai lupa membawa atau memakai baju olahraga. Pada hari itu ada jam olahraga. Harusnya kan siswa tersebut memakai baju olahraga atau membawa baju olahraga. Nah, keyakinan kalau yang bilang dia adalah tidak mematuhi aturan kelas, terutama tidak memakai seragam olahraga pada waktu jam olahraga. Siswa tersebut diberikan bimbingan dan arahan oleh Bapak Ibu gurunya untuk kedepannya agar selalu patuh mematuhi kesepakatan kelas yang telah disepakati dan harus selalu disiplin dan taat pada kesepakatan yang telah disepakati.
Next, Bunda. Nah, ini ada umpan balik dari Ananda Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nizam kelas 5 SDN Bukit Sari. Saya tidak mengerjakan PR matematika. Saya tidak singgung dan dimarahi, tetapi saya diajak Pak Aku memperbaiki kesalahan saya dengan disiplin tetap waktu dan bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi umpan balik dari Ananda Nisya. Ananda Nisya sudah menyadari kesalahannya dan akan berusaha memperbaikinya terhadap kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya atau kesepakatan kelas yang dilanggarnya. Kedepannya Nisya sudah mau berjanji dan berusaha untuk memperbaiki tentang kesepakatan kelas yang dilanggarnya. Next, Wina. Itu tadi umpan balik dari Ananda Cynthia yang tidak memakai seragam olahraga. Ananda Cinta berusaha merubah mindsetnya kaitannya dengan indisiplin dalam kesepakatan kelas, yaitu tidak memakai seragam olahraga pasca pelajaran olahraga. Nah, hal demikian Bapak Ibu perlu ditanamkan pada anak didik atau siswa-siswa kita supaya kedepannya anak didik atau siswa-siswa kita selalu berdisiplin diri dan selalu mematuhi kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat dalam kelasnya. Next, terima kasih. Itu tadi beberapa paparan yang bisa saya sampaikan. Masukan dan saran yang membangun saya sangat harapkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada masukan Bapak Ibu guru? Gumut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Bapak kepada saya. Saya di sini hanya memberikan tanggapan terkait dengan diskriminasi budaya positif yang telah Bapak Agung paparkan. Untuk keseluruhannya terkait dengan paparan Bapak Agung sangat bagus sekali. Dan semoga nanti diterapkan betul-betul di sekolah kita supaya nanti penanganan dalam disiplin positif terkait tadi segitiga restitusi 5 posisi kontrol nanti bisa diterapkan dan bisa ditularkan ke rekan-rekan guru lain. Yaitu yang saya katakan, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran masukannya Gumut. Saya sangat senang sekali diberikan masukan yang membangun. Memang betul apa yang disampaikan Gumut. Kedepannya saya akan berusaha untuk menularkan dan menanamkan apa yang saya dapat dan apa yang saya bisa demi perbaikan di SDN Bukit Sari. Jadi kata kuncinya kedepannya saya akan melakukan yang terbaik untuk SDN Bukit Sari
dan menularkan serta bersinergi dan kolaborasi dengan teman-teman guru SDN Bukit Sari. Sekali lagi terima kasih Bu Mut atas masukannya dan sarannya. Untuk Bapak Ibu guru yang lain, barangkali masih ada masukannya. Kalau tidak ada, sesi pada hari ini kita tutup. Monggo Bapak Ibu guru, ada masukannya? Sekat ya. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru serta Bapak Kepala Sekolah yang telah mensupport saya dari awal hingga akhir ini, dan selesailah tugas saya selaku calon guru penggerak angkatan 10 dan bisa menyelesaikan dan memaparkan serta menularkan hasil aksi saya pada teman-teman di SDN Bukit Sari. Harapan kedepannya saya mengharapkan kritisi baik lisan maupun tertulis dari Bapak Ibu guru, sehingga saya bisa merevisi diri kekurangan-kekurangan yang ada pada diri saya yang akan saya jadikan membalik dan perubahan ke arah yang lebih baik. Sekali lagi terima kasih pada Bapak Ibu guru juga Bapak Kepala Sekolah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.